pangeran ini nunjukin ini hasil rampasan saya dari Jawa. Raden Saleh usia berapa itu Mas di novel itu? Di novelnya baru 23 ya. 23 tahun dia sudah pergi ke Belanda. 23 tahun dia ke Belanda. Dan berapa usia Anda? Jadi pelukis sih kayak bebas gitu loh. Padahal yo ra yo Raden Saleh yo ulama, yo kiai, yo sholat. Iya. Anu ya. Dengan kata-kata seniman, muliakanlah Tuhan, gitu. Terus cintailah manusia. Gitu. Berat sekali menikah dengan orang yang kita cintai. Hadir kembali bersama kami di Buka Buku by Prisipena.id. Hari ini kita kembali bersama akan membuka dan mengulas buku yang hari ini kita kehadiran seorang pengulas yang luar biasa. Buku yang akan diulas kali ini berjudul Pangeran dari Timur, sebuah novel dengan halaman yang sangat tebal, sehingga hari ini kita akan mengulas buku ini lebih jauh oleh pengulasnya sendiri, yang nanti dia akan memperkenalkan dirinya sendiri siapa dan dari mana. Seperti itu. Baiklah, selamat pagi Mas Pengulas. Selamat pagi Mas Pengulas ya. Karena hostnya itu belum kenal secara lebih jauh dengan pengulasnya seperti itu ya. Jadi nanti kita akan kenalan terlebih dahulu, barang 1-2 menit untuk lebih tahu latar belakang dari pengulas buku hari ini. Mohon beritahu kami Mas yang belum tahu dan belum kenal dengan Anda, nama dan dari mana, dan juga mungkin pekerjaan sehari-hari seperti apa, seperti itu. Nama saya Indra Agista, saya dari Sragen, terus pekerjaan sekarang masih di sebuah lembaga survei. Terus untuk sehari-hari biasanya nulis di ini Kompasiana sama di caknum.com. Itu pengalaman tulisannya itu sih, untuk pengalaman ikut lomba. Kemarin ikut lomba yang ini Pacar Merah sama sama yang apa? DKJ kemarin, tapi ya belum menang. Oke, jadi itu sekelumit kecil. Saya yakin pengalaman-pengalamannya lebih jauh dari apa yang diceritakan beliau, Mas Indra saat ini ya, dengan tadi background pengalaman dia nulis di Kompasiana, bahkan di chatnun.com, salah satu platform dari MH Ainun Najib ya, yang memberikan ulasan-ulasan yang saya membaca pun menjadi nikmat itu ya, karena banyak hal yang bisa kita ambil dari tulisan-tulisan beliau. Tulisan-tulisan yang ada di chatnun.com gitu, karena saya termasuk orang yang terinfluence zaman dulu dengan tulisan-tulisan MH Ainun Najib seperti itu ya. Jadi mungkin ini relasinya relasi yang sama, bertemu dengan tulisan-tulisan Mbah Nun seperti itu ya. Tapi hari ini kita akan fokus ke buku yang akan diulas oleh Mas Indra. Mungkin nanti bisa dikenalkan dulu bukunya itu apa dan bagaimana Mas Indra pertama kali bertemu dengan buku Pangeran dari Timur ini. Oke, jadi ini buku tahun 2020 sebenarnya, telat itu. Terus saya sebenarnya ini buku yang istilahnya nabung karena harganya cukup lumayan gitu, karena tebel juga tau. Nah, yang kasih tahu Mas berapa harganya Mas? Harganya 150.000. Nah, saya 1 bulan makan. Terus yang menarik ini kan karena Mas Iksaka ini, seingat saya tuh hanya mengeluarkan 4 buku. Nah, tiga dari 4 ini menang, 2 itu menang Kusala Sastra, itu salah satu penghargaan sastra di Indonesia, dan itu menang juara 1 semua, yang semua itu India sama Teh dan Pengkhianat, itu kumpulan cerpen. Terus yang terakhir ini, yang Pangeran dari Timur ini novel, ini menang International Literary Award di Jerman dan juara 1 juga. Luar biasa. Jadi, sekali ya. Memang tertariknya karena juara Mas, jadi apa ya, biasanya aku baca buku itu mesti tak tonton ini siapa, terus kualitas kepenulisannya apa. Biasanya kan setiap penulis kan duwe gayanya. Ya betul, punya style yang masing-masing gitu Mas ya. Ini menarik ini Mas, apa namanya teman-teman, Mas Indra ternyata punya strata membaca sastra yang tinggi gitu ya. Karena melihat kualitas sastra dari apakah sastra itu juara atau tidak juara. Ini saya juga punya pengalaman seperti itu Mas. Pernah
karena saya juga mahasiswa pendidikan sastra gitu ya. Jadi dulu pernah mengumpulkan ini judul-judul pemenang Nobel sastra. Jadi saya kumpulkan apa namanya judul-judulnya, terus ada nggak sih yang sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia, dan saya cari gitu, tapi akhirnya berhenti mencari berhenti mencari untuk seperti itu. Nah, Mas, menurut Anda, menurut Mas Indra gitu ya, menurut Anda bagus banget ya. Menurut Mas Indra, apa yang menarik sehingga selain tadi dari penulisnya Mas ya, penulisnya yang menurut Mas Indra menarik dari buku ini? Yang jelas apa yang beda dari Pangeran dari Timur itu kan di Indonesia itu nggak banyak yang nulis novel berlatar sejarah tapi datanya bagus gitu. Ya. Biasanya kan kayak lebih banyak fiksinya gitu. Tapi untuk novel ini itu hampir 70% itu data sejarah, dan kenapa menurutku menarik ya, kita bisa belajar sejarah itu nggak melulu apa ya, mau buku sejarah lah gitu. Nah ya betul. Medium sing lebih enak gitu. Iya. Salah satunya novel. Terus yang kedua itu metode nulisnya ini kan kayak namanya partisipatoris. Jadi tidak ditulis oleh satu penulis yang satu orang, ditulis 2 orang, misalnya Banu sama Mas Kurniawan Effendi. Terus nah di tiap bagiannya itu jadi kayak, nah istilahku itu kayak mata koin gitu Mas. Jadi Mas Isaka Banu nih gini, terus Mas Kurniawan Effendi ini sisi kene nih, terus bolak-balik terus gitu sampai akhirnya nanti jadi satu di titik tertentu gitu, dan itu menarik menurutku. Jadi gitu. Baru, sastra Indonesia baru. Mengetahui cara penulisan sastra dengan 2 orang itu sebenarnya juga menarik, karena saya secara pribadi sebagai pembaca sastra walaupun tidak banyak membaca sastra, kebanyakan kita melihat hanya satu penulis seperti itu. Penulis tunggal. Terus ini ada 2 penulis. Menurut Mas Indra, dari 2 penulis itu selain tadi ada partisipatoris tadi, menurut panjenengan susah nggak sih memahami satu sastra yang ditulis oleh 2 orang? Ada beda apa di keduanya, atau membacanya seperti apa gitu? Nah ini mungkin agak susah ya Mas, karena yang jelas ini novel ini kan ditulis berdasarkan periodisasi sejarah tertentu gitu. Jadi yang satu abad 18, yang satu abad 19. Berarti kan begitu sweet ganti bab terus wah beda banget ya gitu. Sing siji iki misalnya katakanlah belum, maksudnya kan ini kan satunya itu belum ada penemuan foto gitu. Terus satunya udah ada foto, satunya belum ada kereta listrik, satunya udah ada kereta listrik. Jadi kayak apa ya? Kayak pindah zaman gitu. Dan karena penulisnya itu juga punya gayanya sendiri dan dua-duanya ini kuat gitu. Terus gayanya itu beda. Tapi ya menarik. Menurut kan kalau ini kan pernah ini kan 3 kali tak baca ceritanya. Jadi satunya itu tak baca 3 kali. Tebelnya segitu sudah dibaca 3 kali pemirsa. Itu kan satu kan otomatis buka dus terus selesai toh. Yang part kedua itu hanya saya baca yang partnya Mas Isaka Banu, yang satunya yang Mas Kurniawan Effendi toh. Dan ternyata ini di part itu tok sudah jadi satu novel. Tapi kan hawi banget ya gitu kayak ini ternyata menarik gitu maksudnya. Ini di split dari 2 novel tetap bisa jadi sebuah novel Mas ya. Tanpa takut untuk kehilangan alur itu. Ini menarik ini. Ada orang yang membaca satu novel dengan halaman berapa, coba dibuka Mas? Ini ada 593 halaman dan dibaca 3 kali. Apakah Anda kuat membaca itu? Oke, berapa lama Mas membaca ini Mas? Satu kalinya ya 1 bulanan lah. 1 bulan. 590 dibagi 30 hari berarti sehari 30-an ya? Iya 30-an halaman dengan novel yang seperti 500 itu. Saya nggak kuat sih kalau baca novel tebel gitu ini luar biasa Mas. Oke, kita masuk ke isinya Mas. Mohon diceritakan apa yang menurut panjenengan menarik, terus Pangeran dari Timur itu siapa, plotnya bagaimana, ceritanya apa, yang menarik seperti apa, apalagi ini banyaknya data-data sejarah seperti itu. Terus apa ya, untuk isi ya, isi itu
Yang jelas ini dibuat dua tahap tadi, tadi 18 sama 19. Terus yang abad 18 itu jelas bercerita tentang Raden Saleh. Raden Saleh itu salah satu pelukis terkenal dari Jawa. Yang alirannya itu dikenal dunia lah, dan dia punya banyak power gitu. Terus yang abad 19-nya itu ada tokoh namanya Ratna Juwita, ini fiksi sebenarnya. Tapi menurutku dia mau merepresentasikan tokoh tertentu yang kayaknya ini ono ning sejarah tapi aku lupa juga. Nah, terus yang menarik dari novel ini itu ketika bicara Raden Saleh itu tidak bicara soal lukisannya yang jelas. Jadi sangat minim. Jadi tak pikir ini akan bercerita banyak tentang novel, tentang lukisannya, piye maknanya lukisannya gitu, ternyata enggak. Ternyata itu yang mungkin dalam keperajinan sastra itu kan hal yang kayak kita nuturi tentang materi itu dihilangkan di novel ini. Jadi novel ini tuh ceritanya kayak misalnya Raden Saleh lagi dari Semarang ke Bogor sampai ke Belanda itu ngapain, kayak gitu, hal sederhana. Terus yang menarik tentu kayak adanya beberapa ini ya, peristiwa penting itu masuk di sini. Misal revolusi Prancis yang ketiga itu 1880 itu masuk, kemudian pemberontakan PKI yang 30-an itu masuk. Yang di Madiun mana? Jawa Timur ya, pemberontakan pertama itu ya? Iya, pertama. Terus nanti ada sampai kita habis, jadi ceritanya ini dari awal Raden Saleh berangkat itu, jadi tahun 1829 awal Perang Diponegoro sampai Republik ini merdeka lah. 1929 itu Raden Saleh usia berapa itu Mas di novel itu? Di novelnya baru 23 ya? 23 tahun dia sudah pergi ke Belanda. 23 tahun dia ke Belanda. Dan berapa usia Anda? Kalau kan koyo apik gitu. Itu yang menarik lagi itu kayak misalnya di Eropa itu Raden Saleh itu yang paling mengena buat saya ya. Jadi Raden Saleh itu di Eropa itu pas mau pulang ke Jawa itu dia dikasih oleh-oleh sama seorang militer mayor itu di Dresden. Saya mungkin karena ini ngambilnya di literasi awal ini Jerman, jadi ini kan diaksarakan ke Jerman banget lah ya jadinya. Jadi ya. Dresden itu ceritanya ada masjid biru namanya Mas. Masjid biru ini yang bikin ini mayor dan mayornya ini Kristen. Terus bikin oleh-oleh sebelum Raden Saleh pulang itu ya. Terus kita kayaknya oleh kowe namanya Masjid Kubah Biru gitu. Apa alasan Mas Mayor itu membuatkan masjid itu buat Raden Saleh itu Karena ya selain Raden Saleh itu seorang pelukis yang bebas, dia itu ya salah satu muslim yang taat itu harus digarisbawahi. Jadi teman-teman banyak hal yang tidak diceritakan di buku-buku yang lain. Yang waktu aku membaca sejarah Raden Saleh itu kan kayak apa ya, misalnya dari pelukis sih kayak bebas gitu loh, padahal ya Raden Saleh ya ulama, ya kiai, ya sholat. Iya. Anu ya, dengan kata-kata seniman ya, dengan kata-kata seniman. Apa ya? Hari ini suasana yang tercipta dari seniman itu adalah bebas, udakan gitu ya. Nah itu kan menarik. Terus ceritanya pas sebelum pulang itu si Raden Saleh ini nulis ke buku tamunya di musola itu. Terus nah itu yang nanti jadi quote di mana-mana karena tulisannya tuh muliakanlah Tuhan, gitu. Terus cintailah manusia. Itu jadi quote-nya Raden Saleh terkenal banget tuh. Dan itu ditulis di aksara Jawa sebenarnya. Dan menarik karena masjidnya masih ada sampai sekarang di Jerman itu. Iya, di Dresden. Kalau Mas Raden Saleh ya, kalau karena dia orang Semarang ya, Mas Raden Saleh itu ke Jermannya itu belajar apa kalau di novel itu Mas? Kalau di itu kan ada apa ya ini istilahnya bukan raja Mas, apa ya? Adipati gitu. Adipatinya Jerman tuh minta dilukis keluarganya. Nah, Raden Saleh yang lukis gitu. Oh, berarti ke Jerman itu untuk melukis? 23 tahun ya sudah disuruh melukis? Iya, jadi menarik loh karena tidak banyak yang apa ya istilahnya bahkan dari Raden Saleh ini kan satu-satunya orang yang
diterima oleh orang Eropa untuk melukis keluarga-keluarga itu dan baru pertama kali dari Hindia Belanda. Dari Hindia Belanda ketika itu sing disuruh ke sana dengan basis basicnya dia itu orang Jawa Mas ya. Iya, dengan basisnya orang Jawa. Serius gitu terus kasih beasiswa juga sama Gubernur Jenderal Hindia Belanda kayak gitu. Nah itu kan menarik karena terus akhirnya Raden Saleh ya istilahnya jadi tur Eropa gitu loh. Menarik sih. Jadi tahu ini ya, jadi tahu. Apalagi waktu itu masih 1800-an. Iya. Iya, jelas masih Hindia Belanda banget ya di kita. Kita merdeka 1945 aja. Masih jauh. 1 abad ya. Masih di 1 abad dan Raden Saleh udah pergi ke Eropa. Tapi yang mungkin yang paling kita kenal dari Raden Saleh bagi teman-teman yang senang lukisan atau sastra kan lukisan dia mengenai Diponegoro ya. Betul. Dengan beliau Diponegoro yang perang Diponegoro ya, kan ketika itu ya memang perang yang sangat panjang kan Mas ya. Di buku ini ada nggak plot mengenai perang itu seperti itu Mas? Atau cerita mengenai lukisan itu? Nah iya mulai dari zaman itu perangnya nggak dibahas Mas di sini. Yang dibahas itu Raden Saleh itu ajak ketemu sama pangeran dari Belanda itu terus pangeran ini nunjukin ini hasil rampasan saya dari Jawa ke Raden Saleh. Nah terus didudai keris. Nah kerisnya ini ternyata terus kerisnya ini kan ada apa ya Mas? Wadahnya itu loh. Wadahnya itu kan ada keterangannya huruf Jawa. Nah terus Raden Saleh kaget ya. Begitu megang itu diceritain di sini. Megang itu kaget terus dibaca ada tulisannya Kiai Naga Siluman. Artinya Kiai Naga Siluman itu adalah keris pribadi milik Pangeran Diponegoro sendiri. Iya. Nah, menariknya kayak gitu novel ini. Jadi dia tidak bercerita tentang perang Jawa, tidak bercerita tentang perangnya Belanda musuh Pangeran Diponegoro enggak, tapi Raden Saleh di novel ini dia cerita tentang orang Jawa itu kalau udah punya keris itu ya ibaratnya keris itu udah kayak apa ya hari ini mungkin kayak sesuatu yang ketika dia mati dibawa mati gitu. Nah itu yang pertama kali diceritakan si Raden Saleh ini marah kepada pangeran itu kan pangeran Belandanya itu. Anda itu kan tahu ada keterangannya saya lupa yang Excalibur ini pedangnya siapa kalian ketoknya sih yang pendirinya Inggris. Ya, Excalibur ya Pak. Cerita Inggris. Anda kan tahu ceritanya pedang ini. Lah itu sama dengan Diponegoro ini. Bagaimana Diponegoro nanti kalau mati kalau kerisnya masih di sini. Excalibur itu The Knight itu ya. Yang pendekar itu apa bukan ya? The Knight Templar bukan. Yang pendirinya Inggris ada filmnya. Iya. Terus dari situ Raden Saleh itu istilahnya agak muncul kemarahannya dia itu. Lalu sampai puncaknya itu Mas 18 ini diceritakan ini di penangkapan Diponegoro itu nanti 1835 itu ada lukisan yang dilukis oleh pelukis Belanda dikasihkan ke Ratu Belanda sebagai hadiah tentang potret penangkapan Diponegoro itu. Sebelum Diponegoro nanti diasingkan ya? Diasingkan ya. Nah, pas Raden Saleh di Belanda, Raden Saleh lihat itu lukisan itu, lagi kok kayak ini lukisannya. Terus dia itu berjanji suatu hari ini aku bisa pulang ke Jawa dengan selamat, aku bakal nggawe lukisan dan tak hadiah ke neng Raja Belanda. Nah itu yang diceritakan di sini tentang lukisan itu ya. Jadi lukisannya itu sangat berbeda. Misalnya yang lukisan dari Belanda itu ada bendera Belandanya. Terus Diponegoro kelihatan nyembah-nyembah. Iya, yang Belanda yang paling ini. Nah, yang lukisan Raden Saleh kan enggak gitu. Diponegoro malah enggak. Betul. Dan itu menarik gitu. Perlawanan Raden Saleh itu kayak gitu. Dan itu keren. Perlawanan lewat lukisan Mas ya. Dan langsung dilihat oleh Raja Belanda sendiri. Raja Belandanya juga nggak bisa karena kan Raden Saleh udah bacot ke Jawa kayak gitu. Tuh, terus maka novel ini Mas launchingnya itu pas keris Naga Siluman itu dikembalikan. Betul. Aku tadi itu mau bahas mengenai pas ini ya, pas beberapa waktu lalu kan memang ada isu pengembalian kerisnya Diponegoro ke Indonesia oleh pemerintahan Belanda Belanda itu ya. Betul. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa apa namanya itu
Terus palsu. Kedua palsu dengan motif apa namanya istilahnya itu? Iya, lo ya. Pamornya Pamornya beda beda. gitu, bukan serius novel siluman, walaupun itu tidak menjadi ini ya, bukan menjadi kajian. Jadi emang- lebih moralnya adalah ada pengembalian Iya, keris pengembalian. yang memang itu adalah ibaratnya gawane Pangeran Diponegoro seperti itu. Nah, kembali ke buku ini Mas, karena ini kan buku dengan basic data, berarti kan ada penelitian yang mendalam, ya. Dari kan tadi panjenengan juga ngomong penelitian ini 20 tahun. Betul. Saya nggak habis pikir, menurut jenengan kok bisa gitu 20 tahun ditulis sekarang gitu. Berat ya Mas. Gimana? Ini kan apa ya? Di Indonesia kan novel yang berat, yang misalnya lama itu kan tidak banyak. Tidak banyak, betul. Terus setahu kan yang terakhir ini kan cuman si kura-kura berjanggut itu, Iya. Ayub itu yo 1000 halaman juga. Itu terus ini dan itu kan nafasnya panjang gitu. Ternyata memang waktu ini kan di pas awalnya itu draftnya itu dikasih ke Mas Nirwan Dewanto Tempo. Ya. Terus dari situ draftnya itu banyak dikritiki gitu loh. Terus ini kan ditambahi meneh datanya. Iya. Ternyata delalai Mas Iksaka Banu itu nanti ketemu sama penelitinya Raden Saleh, terus Mas Kurniawan Effendi nanti yang ke Jerman. Untuk ini mengambil data-data yang ada di Ambil Jerman. data Jerman, terus pergi ke beberapa museum kayak gitu dan ini wah ini edan gitu. Edan sih, betul. Sampai betul. segitu gitu loh. Ya, sampai segitunya untuk menulis novel ya. Bukan gitu. bukan buku penelitian loh ya, tapi untuk menulis novel dengan Sekedar nulis novel dibaca. jangan sekedar ini 20 tahun gitu loh. Ini kayak gitu. Itu 20 tahun itu tulis. Kalau mungkin buku itu buku based on-nya sejarah murni dengan Ya. basic mungkin oke lah ya. Ya. Tapi ini novel ya yang Betul. bersastra yang tidak banyak orang menggemari. Tidak banyak orang menggemari sastra. Tapi mungkin ini pendekatan baru sih Mas untuk lebih ini ya. Kan yang Belajar sejarah lewat sastra. dan enak gitu. Mungkin gitu ya. Cuman apa ya kayak dengan bahasa yang lebih renyah lah. Lebih renyah, betul. Untuk data kan kesel ya apa gitu. Wah iya data ini malah ibu mata. Kesel ya moco. Tapi menurut jenengan ada nggak apa istilahnya disparitas atau apa ya, artinya perbedaan antara sejarah yang murni, artinya data murninya terus dibuat menjadi sebuah novel, ada yang berbeda atau yang melenceng atau gimana itu? Nah berbeda nih enggak Mas, cuman ada ruang kosong gitu. Misalnya nah aku sing Maria ceritanya ini kan aku bacanya telung nasi Mas, 3 bulan. Iya 3 bulan baca satu ini. Jadi ini enak data gitu browsing sih, nonton sih gitu. Yang Iksaka Banu ini main ini kan ada banyak yang kosong gitu. Misalnya si Raden Saleh ini kan pulang dari Belanda kan lewat terusan Suez Mas. Iya. Nah, itu dia mau nunjukin terusan Suez itu penting, terus teknologi baru timbang layar lewat Afrika tuh lagi bisa dekat. Nah itu nanti ditambahi adegan Raden Saleh kalau istrinya lagi mengajukan kapal romantis kan jelas tidak ada historinya kan. Iya, tidak terlacak lah mungkin ya data Tapi itu itu. kan buku penting untuk membaca Indonesia karena cinta gitu. Iya. Kayak gitu Mas. Terus yang istri pertamanya Raden Saleh itu kan pengusaha batik di Semarang. Belanda itu wanita Belanda itu juga data historinya nggak ada Mas. Misalnya dia tuh nggak cuman kelacak namanya toh, tapi terus di cerita ini kan dia ketemu neng sebuah pesta dansa, terus gawe omah macam-macam gitu dan itu kan nggak ada kayak gitu. Tapi untuk nama terus tanggal gitu akurat ya, akurasinya tepat ya. Jadi ya itu mungkin kesulitan kita membaca novel sejarah itu adalah benar sikapnya Mas Indra tadi memang harus kita kayak browsing gitu loh. Ini benar gak sih kejadian di tahun ini kayak gitu loh. Nah itu mungkin sikap yang menarik ya buat teman-teman sekalian ketika nanti membaca novel sejarah. Jadi
cross check sekaligus belajar kedua. Yes. Nah, sekarang masuk ke part keduanya Mas yang siapa tadi Betari ya siapa? Si Ratna. Yang itu adalah tokoh fiksi itu siapa dan punya representasi siapa kalau biasanya novel kan ada representasi orang beneran ya. Nek di Ratna ini kan sebenarnya anak wartawan, wartawan orang Belanda. Dan orang Belandanya itu ada namanya De Lokomotief gitu. De Lokomotief, koyo kereta. Iya. Yo, kereta ini kayak apa ya? Sebenarnya ini kan apa ya? Nek tapi itu pembahasan lain ya. Hari ini misalnya kalau detik itu kan cepet gitu. Iya. Lokomotif ini ngono kuwi. Oh iya, representasi ada kecepatan. Betul lah. Nah ini kan anak wartawan. Mungkin kalau sekarang namanya The Shinkansen. Kalau cepat. Terus apa ya? Dia anak wartawan, terus blasteran Belanda Sunda. Ketokan ini kayak apa ya wong Sunda sayu ngono. Terus menariknya memang si Ratna ini juga sempat mengalami ini dolan di luar negeri gitu. Jadi ada part-part itu terus yang ada pola-polanya nanti yang sama kayak Raden Saleh, misalnya Raden Saleh ke Belanda, si Ratna juga pernah ke Belanda. Terus nanti ada si Ratna ini menyukai ada satu pelukis namanya Delacroix gitu. Itu alirannya romantisisme, yaitu itu inspirasinya Raden Saleh dari situ. Oh berarti aliran pelukisnya Raden Saleh itu romantisme atau dasarnya romantisme. Tapi terus dia tidak suka dengan romantisme ala Eropa, kesannya nek vulgar. Satu vulgar, yang kedua kurang buas nek istilah Raden Saleh. Iya. Jadi tone warnanya kurang gitu. Nah ini Mbak Ratna ini suka. Belajar ini ya. Apa namanya? Painting di lukisan gitu. Terus part yang ketiga misalnya Mbak Ratna ini jatuh cinta sama pemuda Jawa. Terus Raden Saleh jatuh cinta sama orang Belanda. Nah itu kan ceritanya kan tahun itu kan gak mungkin Mas Ade jatuh cinta pada sing berkebangsaan kayak gitu tuh. Nanti kayak gitu ceritanya. Kayak mata koin itu sampai puncaknya itu nanti si Ratna ini Raden Saleh akhirnya menikah dengan bangsawan dari Jogja. Akhirnya rabi karo wong Jawa atau wis ya kudu ngono kan. Terus si Ratna ini juga akhirnya menikah dengan orang Bandung. Balik meneh nek ketiga sing awal. Meskipun mereka tidak cinta. Nah, ngono-ngono iki lho, kayak gitu. Berat sekali menikah dengan orang yang tidak kita cintai. Yang terakhir itu kan Raden Saleh nanti sama istrinya yang dari Jogja ini balik ke Eropa lagi setelah Paris kalah perang hancur itu. Si Ratna ini juga sama istrinya juga sama suaminya nanti ke Eropa lagi. Nanti yang mempersatukan ini nanti ada pameran Mas, namanya ada pameran. Raden Saleh nekoni pameran, si Ratna ini udah nekoni pameran. Neng pameran sing Ratna ini nanti ada lukisannya Raden Saleh. Oh berarti dua tokoh itu baik Raden Saleh maupun Ratna itu pada alur waktu yang berbeda Mas ya. Tapi cuma kayak apa ya, aku pernah dengar kayak Ratna itu merepresentasikan kembali seorang perjalanan Raden Saleh mungkin ya di novel itu ya. Kayak pola ini podo laku bareng. Berarti dua tokoh yang diceritakan dalam satu novel punya pola yang sama tapi tahunnya beda. Nah, kok ketemu nih Ratna kalau Raden Saleh dalam bentuk lukisan, Ratna masih dalam bentuk dia sebagai manusia gitu ya. Dan dia kawasan Raden Saleh, ini lukisannya Raden Saleh. Walaupun dalam perjalanan di novel itu si Ratna itu pun bersentuhan dengan karya-karya Raden Saleh juga. Bersentuhan. Yang terakhir itu dia nemuin ceritanya itu kan di pameran ini, yang di pameran 18 ini lukisannya ini hilang Mas, dicolong. Terus nanti ketika si Ratna ini setelah merdeka gitu, dia temannya suaminya itu tentara gitu. Ini nanti ini part ya sama. Si Ratna ini kenal sama tentara makanya mayor. Si Raden Saleh ini kenal sama mayor juga. Di Jerman itu tadi ya. Terus si Raden Saleh itu nanti ditinggali Muwadzir itu, si Ratna ini nanti pas dia melawat ke Makassar gitu, di benteng itu nanti dia ditunjukin sama mayor ini kan lukisan, ketoknya lukisannya Raden Saleh gitu. Nah kayak gitu polanya. Dan terus
yang paling menarik itu kan penutupnya itu kayak gini. Tugas pertama kali Raden Saleh melukis potret itu dia melukis apa namanya? Nah ini penutupnya ini tetap Raden Saleh. Pas dia ke Belanda awal tuh melukis potret itu pertama kali disuruh Raja Jerman itu. Raja Belanda, Raja Belanda dulu untuk melukis anak pangeran dari Afrika. Asanti, Pangeran Asanti, kacanya nama Asanti. Terus nanti yang penutupnya ini Pangeran Asantinya ini historis data. Terus nanti dia ditugaskan di Bogor di Botani Zoo itu di Kebun Raya Bogor sekarang dari peneliti gitu. Nanti dia yang mau membacakan surat kematiannya Raden Saleh. Pangerannya. Pangeran dan itu ditulis di situ. Dan ditulis di sini. Tadi penutupnya itu. Berarti sing awal itu Raden Saleh bar saka Jawa ning Londo terus tugas pertama iki nglukis cilik-cilik iki. Terus nglukis cilik iki jenenge Boyke sapa? Terus sing keri-keri itu Raden Saleh meninggal terus dia membacakan surat kematian. Wasiat kematian. Bukan wasiat. Surat kematian. Surat laporan neng Raja Belanda. Tadi nunjukin kronologi mati Raden Saleh di ini terus tertanda iki Pangeran Asanti gitu. Penutupnya apik gitu, maksudnya wah ini apik. Ya, tugak-tugaknya apa mas ya? Iya. Itu tugak, mungkin kalau kita sebagai orang Jawa ngerti istilah tugado ya. Tugado itu kayak, ya tugado, sesuatu yang bisa gaduk, tapi ini benar-benar terjadi gitu ya? Iya, benar-benar terjadi. Seseorang anak kecil yang dilukis Raden Saleh, dia sekarang membacakan laporan kematian Raden Saleh itu kan. Dan saya kira Asanti itu bukan tidak sengaja, wis takdir ya Gusti Allah ya. Iya, itu takdir. Dipekerjakan di Indonesia dan di Kebun Raya Bogor. Wow, itu kayak apa ya? Lintasan takdir. Wah. Lintasan takdir. Jadi ini novel apik jangan. Tapi mungkin hal itu juga di dunia nyata lintasan takdirnya itu terjadi mas ya? Mungkin gitu ya. Saya ngerti gitu tiba-tiba sebenarnya ngopo. Iya. Soalnya lama mas, kita Raden Saleh meninggal hampir 70 tahun. 70 tahun ya. Dia baru 20-an tahun tau guys, lo nenek selang 50 tahun terus tiba-tiba gue suatu hari gue ketemu meneh dengan yang berbeda itu ya kayak tadi Ratna Raden Saleh dengan lukisan gitu ya. Menarik ini novel ini menarik terutama di ini sih cara penuturan menurut karena tadi ceritanya Mas Indra tadi cara penuturan novelnya masih menurutku menarik. Iya, cara ngepatnya itu loh itu keren itu siapa Isaka Mas ya? Isaka Banu dan Kurnia Effendi menarik. Saya kira dengan kayak gitu pantas ya dapat penghargaan gitu ya. Kusala Sastra kan juga penghargaan yang bergengsi di. Bagi ini International Excellent Award. Iya, International Award lagi. Mungkin karena based on datanya yang kuat ya, nggak banyak yang. Itu kan apa ya? Pemilihan datanya ini piye ya. Jadi kan dia kan mesti jimuk kabeh sing penting Raden Saleh sama Ratna Gita kehidupan Hindia Belanda. Terus dia hanya mengambil gitu loh, sing kota adik gadok itu loh. Iya, itu kan dah kayak datanya terus ditoto ini Beniso Penak ngono. Itu pekerjaan yang berat sekali. Noto data itu pekerjaan yang cukup berat ya, bukan sekedar noto alur ya, tapi tadi itu gadok gue nganti ketemu gitu ya. Oke, mungkin ini yang terakhir Mas untuk pesan-pesan buat teman-teman buka buku yang ingin membaca buku ini. Diberikan motivasi apa yang akan mungkin mereka dapatkan dari buku ini? Yang jelas teman-teman harus menabung cukup banyak. 150.000. Karena ini tahun 2020 ya? Iya 2020. Mungkin sudah kurang hari ini. Sudah berkurang ya. Moga-moga diskon yang tentang ya. Nanti saya harus nyari. Terus yang jelas ini teman-teman akan bisa belajar tanpa capek gitu. Maksudnya kan mengoco cerita gitu dan apa ya? Babnya itu per babnya itu sedikit, nggak sing dowo gitu loh. Antar babnya itu paling pirang ewu kalimat gitu, pirang ewu kata gitu, nggak ada dan enak gitu. Terus yang kedua ya menurutku kan memandang, tapi nggak cuma Pangeran dari Timur ya, hampir semua cerpennya Mas Iksaka Banu itu dia selalu memandang sejarah itu pada level yang lebih tinggi lagi. Biasanya nek biyen sejarah ki cerita saka sini Londo, sini saka siji kemerdekaan, Mas Iksaka Banu ki nampilke loro-lorone. Iya. Nanti kan Raden Saleh itu kan yang kemudian
misalnya ya kayak yang jadi pergunjingan kan misalnya Raden Saleh ini kok bapaknya melu perang Jawa ya Jawa Goro kok mah ini yang londo malah dari atas londo ini kan harus di sini ada keterangannya bapaknya ngaman ke anaknya kayak gitu. Terus sing Rana Juwitane misalnya waktu itu Jepang datang gitu terus tiba-tiba suaminya itu akhirnya harus bekerja kepada Jepang padahal si Ratnai kan keturunan Londo. Hal-hal sing menurutku apa ya minor gitu loh. Yang harus digarisbawahi ini bahwa zaman itu iso gawe asing gitu. Iso gawe asing kowe ketika zaman ini maleh. Dan ini kan kejadian ketika Raden Saleh balik neng Jawa. Meskipun Raden Saleh itu gelar pangeran saka Belanda, nah neng Jawa dia tetap harus masyarakat tetap harus menghormat dan bahkan munduk-munduk di hadapan Belanda lagi. Padahal yang Eropa wis ora gitu. Iya, di Eropa sudah menjadi manusia bebas ya. Terus neng Jawa nih kudu munduk-munduk meneh, kudu ndelosor meneh RP bener padahal aku ini nek ketemu orang Jawa ya biasa ada gitu. Dan si Ratna itu juga sama ketika teknis neng di alam kemerdekaan pun dan ini jadi di stigma kue anak turunan Londo kayak gitu. Terus jadi dia mendudukan apa ya orang-orang kayak gitu ada. Dan menurut Raden Saleh itu Masih Sakabani itu dalam cerpen-cerpennya dalam novel itu selalu seperti itu dan itu hampir tidak ada bantahan karena datanya bagus. Iya, menarik. Itu layak, menurut ini layak, sangat layak. Dan ini aku pribadi ini bacaan terbaik yang pernah saya baca sepanjang 2021. Oke, baiklah teman-teman sekalian, itu hasil pembahasan kita hari ini mengenai buku novel Pangeran dari Timur, novel sejarah yang mengungkap sejarah mengenai perjalanan hidup seorang Raden Saleh dan juga salah satu tokoh di dalamnya yang ditulis oleh dua orang penulis. Dan teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan buku ini dari penerbit Bentang, silahkan nanti dicari dan dibeli dan dibaca dan silahkan diulas jika memang teman-teman ingin mengulasnya karena banyak cerita-cerita menarik yang bisa membuat kita menjadi sadar akan sejarah dan kita bisa merefleksi masa lalu dan mencoba melihat masa depan lewat sejarah itu. Terima kasih, sekian dari kami dan saya dari Budi Hastono dan Mas Indra dari buku by prisapena.id. Jangan lupa membuka dan terus membaca buku. Terima kasih.